Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, pagi ini kita merasa dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala karena negara kita aman, kampung kita aman, kemudian kita sejahtera, bisa makan, bisa minum, bisa bangun kembali, terutama adalah nikmat iman Islam. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga diwafatkanlah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, kembali kita akan ngaji tentang fikih. Fikih itu adalah teori atau tata cara atau ilmu yang mengetahui tentang tata cara ibadah secara zahir, yakni ibadah yang terlihat, terdengar, dan terbaca oleh lisan. Nah, itu disebutnya ruang lingkupnya atau disiplin ilmunya namanya ilmu fikih. Adapun ikhlas, khusyuk, apalagi ma'rifat, akhlak, itu di luar kemampuan fikih, dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita sudah masuk bab baru, yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat yang akan kita bahas tentu tidak jauh dari yang sudah kita ketahui dan yang sudah kita biasakan mengamalkannya. Tapi siapa tahu di antara kita masih ada yang lupa, suka lupa ya maksudnya. Kemudian ada juga hal-hal yang belum tahu dari runtutan atau tertibnya kegiatan yang dilaksanakan di hari Jumat. Baik itu amaliyah sehari-hari kita pada hari Jumat maupun sholat Jumatnya. Yang pertama ada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Jadi ternyata hari-hari itu Pak, ada yang utama, ada yang biasa. Ya, kenapa utama? Karena ada peristiwa-peristiwa. Karena ada amaliyah-amaliyah yang tidak ada di hari lain. Hakikatnya dalam pandangan Allah hari itu sama saja nggak ada bedanya. Akan tetapi ya setiap kita menginginkan adanya disebutnya perbedaan, corak dari apa yang kita miliki, termasuk hari. Hari itu sudah kita miliki, Pak. Nanti kalau sudah mati nggak punya kita lagi tuh hari itu. Ya kan di antara kita ada yang kalau mau hajatan nanya ke Ustadz, ini bagusnya hari apa Ustadz mau hajatan nih? Kalau di Jakarta nggak ada Pak, karena hari di Jakarta yang bagus Sabtu Minggu. Ya, tanggal merah itu hari yang paling bagus menurut orang Jakarta. Di kampung saya masih ada hajatan itu hari Rabu, hari Selasa, ya. Dan hari-hari lainnya selain hari Sabtu Minggu atau tanggal merah. Karena menurut mereka ya apa yang pernah disampaikan Nabi, apa yang pernah diamalkan oleh para ulama sampai sekarang tuh belum hangus, belum pupus atau belum kedaluarsa kebaikan-kebaikannya atau juga yang disebut dengan keutamaan-keutamaannya. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa a'zamuha indallah ta'ala wa a'zamu indallah ta'ala min yaumil fitri wa yaumil adha. Jadi kata beliau Sayyidul Ayyam disebutnya pimpinan atau pentolan. Pimpinan Sayyid. Sayyid itu maknanya yang dituankan, Pak. Itu maknanya Sayyid. Jadi Sayyidul Ayyam tuannya hari Yaumul Jum'ah kata Nabi, yaitu hari Jumat. Wa 'azzamuha indallah ta'ala wa 'azzamu indallah
min yaumil fitri wa yaumil adha. Bahkan kata Allah, hari Jumat itu lebih utama, lebih besar, lebih tinggi daripada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Wa fihi khamsu hilalin, di dalamnya ada 5 peristiwa. Bisanya di antara penyebab kenapa hari Jumat lebih utama, ada 5 peristiwa yang tidak mungkin terulang. Khalaqallahu azza wa jalla fihi Adam alaihissalam, di mana di hari itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan di mana, Pak? Di dunia apa di surga? Di surga ya. Ada matahari saat itu? Nggak ada. Jadi hari Jumat tuh terhitung mulai kapan? Mulai terbit matahari atau mulai terbenam matahari kalau di surga nggak ada matahari. Nah itu nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah dipikirin itu yang jelas Nabi menginformasikan bahwa Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa ahbatallahu ta'ala fihi Adam ilal ard, dan pada hari itu juga Nabi Adam diturunkan. Maksudnya di hari Jumat juga. Waktu di surga umurnya berapa hari, saya juga belum cari tahu Pak, berapa hari umurnya, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Tahu-tahu dewasa aja. Kalau kita kan bayi dulu ya. Nabi Adam langsung dewasa, diciptakan udah dewasa. Udah ngerti cinta, ya, udah bisa berpikir. Pokoknya udah dewasa saja. Kemudian wa fihi tawaffallahu ta'ala Adam. Di hari itu juga Nabi Adam diwafatkan, diciptakan hari Jumat. Kemudian beberapa masa kemudian diturunkan dari surga di hari Jumat, dan wafat di dunia, di alam dunia ini juga terjadi pada hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yas'alullahu al-'abdu fiha syai'an illa atahullahu ta'ala iyyah ma lam yas'al haraman. Pada hari itu juga, kata Nabi, adalah di mana ada satu saat, ada satu waktu, ada momen waktu tertentu di mana seorang hamba meminta kepada Allah sesuatu, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya, ya, selama mintanya bukan yang haram. Jadi ada waktu, Pak, di waktu itu di mana kita kalau memohon Allah pasti kabulkan selain yang haram. Kapan itu waktu itu di hari Jumat? Ada yang mengatakan saat khutbah, di antara khutbah kedua, di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan waktu asar, hari Jumat di waktu asar. Ada yang mengatakan ba'da maghrib sampai isya. Nah itu hari-hari mustajab. Maka hari-hari itu bagi orang yang cinta mau mengamalkan apa yang pernah Nabi sabdakan, pasti tidak akan menyanyiakan waktu itu. Karena masih banyak di antara kita yang bisa jadi tahu tapi tidak mau menularkan kepada keluarganya, atau memang benar-benar nggak paham bahwa hari itu adalah Sayyidul Ayyam, termasuk malamnya. Malam Jumat itu termasuk malam Sayyidul Lail. Kalau malamnya Sayyidul Lail, yang dituankannya atau yang menjadi pimpinan malam adalah malam Jumat. Malam Jumat yang lalu ini sebagai bukti saja bahwa di antara kita ya masih ada yang tidak kurang memanfaatkan malam Jumat. Setelah maghrib, saya kebetulan minta libur nggak ngaji, biasanya di Al-Mabrur ngaji malam Jumat, terus habis isya istighosah. Saya coba cek sebelum isya di antara siswa-siswa SMA Jakarta, dicek lagi pada ngapain gitu. Assalamualaikum, lagi ngapain? Lagi nonton film Pak, malam Jumat sebelum isya. Lagi nonton film, padahal ada yasinan, ada apa lagi, istighosahan, ya ada apa aja deh, malam Jumat itu dimanfaatin sebaik-baiknya. Paling tidak untuk hal-hal yang sia-sia.
itu malam Jumat. Kalau kita memang mau menjadi orang yang dimuliakan karena kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Kemudian wa fihi taqumus saah, di hari itu juga terjadi hari kiamat. Hari kiamat yang dimaksud di sini adalah hari kiamat kubro, kiamat yang mana akan meratakan atau meniadakan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari itu dihancurkannya alam raya, terjadi huru-hara, tumpah air laut, meletus gunung, goncang bumi, menumpahkan isinya dan lain-lain, hingga manusia bagikan anai-anai, bagikan laron atau bagikan kapas yang berterbangan, dan itu semua diterangkan dalam Al-Qur'an, baik surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah maupun Al-Waqi'ah. Itu terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau ada yang nanya kapan hari terjadinya hari kiamat, jawabannya hari Jumat. Ya, Jumat kapan? Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Hingga Nabi sendiri tidak tahu, apalagi kita, apalagi dukun, ya, apalagi paranormal. Nah itu nggak akan tahu ya kapan terjadinya hari kiamat. Maka bila ada yang meramal-ramal tahun sekian, udah nggak usah dengerin. Ya. Ma min malikin muqarrabin la samain wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa huna yashfaqna min yaumul jum'ah. Kata Nabi, tidak satupun malaikat muqarrab, tidak pula langit, bumi, angin, gunung-gunung dan lautan, melainkan mereka merindukan hari Jumat. Mereka itu di hadapan Allah berbicara, Pak. Punya rindu, punya alat, punya potensi untuk bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bisa mengajak bicara mereka. Nah, apa yang disampaikan Nabi pun pasti Pak mendengar apa yang dikatakan bumi, yang dikatakan langit, karena Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi yang tadi disebutkan, ya, malaikat muqarrabin, kemudian langit, bumi, angin, gunung, laut, mereka semua merindukan hari Jumat, karena hari Jumat ternyata hari yang istimewa. Kemudian dari hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, kata beliau. Fa aksiru alayya minas sholah, maka perbanyak di hari itu sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum ma'ruduh alayya, karena sesungguhnya sholawatmu pada hari itu disampaikan, ditampakkan kepadaku oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya-tanya, wa kaifa tu'radu sholatuna wa qad arimta, bagaimana sholawat kami diperlihatkan kepadamu wahai Rasulullah kalau engkau sudah meninggal? Faqala, maka Nabi menjawab, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Sungguh Allah mengharamkan jasadnya para nabi terhadap bumi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu an. Jadi di hari Jumat ada keutamaan membaca apa? Sholawat. Nanti ada lagi hadis yang mengatakan ada keutamaan membaca Yasin, ada keutamaan membaca surat Kahfi, ya, ada juga pokoknya banyak lah keutamaan-keutamaannya. Di luar itu, di luar bacaan-bacaan, ya ada sedekah. Makanya ada istilah Jumat berkah. Itu ada hadisnya, Pak. Ya, apa saja yang membuat kita menjadi mulia dari apa yang kita amalkan di hari Jumat itu dianjurkan. Apakah sedekah, apakah zikir, tilawah dan lain-lain. Nah, dalam hadis ini kata Nabi, perbanyak sholawat kepadaku, karena di hari itu apabila kalian bersolawat, ini menurut hadis ini, ya, hadis lainnya ada setiap solawat, bukan hanya solawat di hari Jumat, solawat puji-pujian, solawat apa saja, karena yang dilihat oleh Allah adalah Nabi yang menjadi kekasihnya,
maka bukan karena siapa yang baca sholawat, tapi sholawat itu diperuntukkan untuk siapa. Itu yang menjadi pertimbangan atau yang menjadi hak Allah menerimanya. Maka sholawatmu, kata Nabi, akan ditampakkan, ma'rudoh, ya. Ma'rudoh itu dia disampaikan lalu ditampakkan. Nih, misalnya Pak Aziz dari Susukan, dari Ciracas, sholawat kepadamu Muhammad sekian kali, lalu disampaikan lagi, nih dari Padayat sekian. Itu Nabi melihat. Wallahu alam, seperti apa cara malaikat menyampaikannya, cara Allah menyampaikan, wallahu alam. Apakah pakai semacam layar atau semacam kalimat berita saja? Nah itu ya nggak usah kepo ke sana lah. Itu kadang kita berbeda-beda ininya, apa namanya, persepsinya. Ya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana terhadap nasib umatmu nanti, terhadap kami ini, kata Rasulullah, yang bersolawat sementara engkau telah meninggal. Waqad arimta. Apakah disampaikan? Ya, justru yang menjadi muskil terhadap mukjizat Nabi ini Pak. Jadi Nabi itu punya mukjizat sampai wafatnya, bukan hanya hidupnya saja. Kalau ditanya apa mukjizat Nabi setelah wafatnya, yaitu mampu mengetahui, tentu atas izin Allah, atas informasi dari Allah, dan menerima serta membalas salam-salamnya umatnya. Jika saat ini umatnya ada 1 miliar, itu Nabi tahu siapa-siapanya. Kita mah 20 orang aja pusing, dari siapa nih ya, dari siapa nih ya. Kalau nggak ada tulisannya, udah lupa aja. Misalnya saya, Bapak maju, Pak Ustadz, nitip doa dong untuk bu ini, nggak ditulis. Isman maju lagi, nitip doa buat ini, pasti lupa kalau saya Pak ya. 10 orang aja sudah lupa, nggak kenal nama-namanya, kecuali pakai tulisan, apalagi sampai miliaran. Nabi ada sholawat dari Pak Mul mana ya? Susukan, Ciracas, gitu. Nah itu Nabi kenal. Yang ditanyakan justru setelah meninggal, bagaimana jika engkau telah meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, Innallaha azza wa jal harrama jasadal anbiya alal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya Nabi, mengharamkan bumi atas jasadnya Nabi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu utuh, tidak dimakan oleh bumi. Bumi itu ya ada cacingnya, ada kalajengkingnya, ada bakterinya, ada lain-lainnya. Nabi tidak hancur Pak, fisiknya itu masih utuh. Dan keyakinan ini, kepercayaan ini bukan diyakini saja oleh orang Islam, orang Yahudi pun meyakini. Makanya pernah ada peristiwa, ada makar di mana ada seorang Yahudi yang berhasil nyusup masuk ke Madinah, tentu pura-pura Islam, ya. Kemudian tinggal di sebuah hotel. Di hotel itulah kemudian dia mulai makarnya. Jadi membuat lorong terowongan dari hotel itu menuju ke Masjid Nabawi. Maksudnya mau mengambil jasadnya Nabi. Sekeburu diketahui oleh seorang ulama yang bermimpi bahwa ada orang Yahudi jahat tinggalnya di hotel ini, dan ini disebutkan dalam mimpi itu, diinformasikan oleh Allah. Ulama itu kemudian menyampaikannya kepada pihak kerajaan, dan keburu diketahui oleh pihak kerajaan, ketangkap. Jadi jasadnya para nabi utuh, sehingga bisa disebut nabi itu tidak meninggal. Nabi itu hanya pindah alam. Dan hal ini juga bukan hanya dari sabda Nabi, dari ayat juga diterangkan Pak. Ayatnya surat An-Nisa ayat 73 kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalimatnya itu lupa saya. Yang awalnya idzalamu ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Begitu ujungnya. Seandainya mereka, katanya, kata Allah, melakukan kezaliman, idzalamu anfusahum, terhadap diri-diri mereka sendiri, lalu ja'uka, mereka datang kepadamu Muhammad, fastaghfaro,
Fastaghfaru, kemudian mereka beristighfar, minta ampun pada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Allah dan Rasul pun memintakan ampun untuknya. Lawajadullah tawwabar rahima. Pasti niscaya mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya pasti diterima tobatnya. Nah, ayat ini kan berlaku sampai hari kiamat, Pak. Tidak ada ayat yang sudah tidak berlaku lagi, tidak ada. Ya, tidak ada ayat yang sudah tidak berlaku lagi, enggak ada. Semua ayat dalam 114 surat itu masih berlaku sampai hari kiamat. Itu menurut jumhur ulama, sepakat para ulama. Maka ayat tadi menjelaskan, jika kita melakukan kezaliman, artinya kita berbuat fasik, dosa atau hal-hal yang maksiat lainnya, lalu kita datang ke Nabi, di sana kita minta ampun pada Allah, bukan minta ampun pada Nabi, bukan. Minta ampunnya kepada Allah, istighfar pada Allah, lalu nabinya ACC kalau kata Kiai Said Agil ACC. Nabinya mendukung istighfarnya dan ikut mendoakannya juga, maka Allah pasti mengampuni. Nah, ayat itu karena berlaku sampai hari kiamat, berarti kalau kita datang ke sana, Pak, di depan makam Nabi istighfar, itu diampuni dosa-dosa kita. Karena Rasulnya ikut mendoakan. Ya. Kalau begitu Nabi tidak wafat. Makanya para ulama sufi kalau mau ke sana itu umumnya mengatakan mau ziarah ke Nabi. Kalau kita umumnya mau ziarah ke makam Nabi. Beda nggak? Beda nggak, Pak? Mau ziarah ke makam Nabi atau mau ziarah ke Nabi? Umumnya kalau kita menyebutnya mau ziarah ke makam, padahal Nabi tidak wafat. Jadi ziarahnya kemana? Ke Nabi. Mau ziarah ke Nabi gitu ya. Mau ziarah ke Nabi. Ziarah ke Mekah, ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Nabi. Tuh. Jadi kalaupun kita sholawat, Nabinya sudah tiada, menurut kita Nabi tetap masih bisa menerima sholawat kita. Begitu. Itu keutamaan sholawat dan keutamaan hari Jumat. Lalu kemudian ada yang juga yang ditanyakan, asami'ta abaka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah kamu pernah mendengar ayahmu menceritakan dari Rasul tentang suatu saat di hari Jumat? Yang tadi disampaikan di hadis yang pertama. Lalu kemudian jawab daripada bapaknya Abdullah bin Umar, "Na'am, sami'tuhu." Aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hiya ma baina yajlisal imam ila ayyan qiyad yan ila ayak dia shalah. Yaitu saat imam duduk di antara dua khutbah sampai ditunaikannya sholat. Ya. Itu waktu di mana waktu itu adalah waktu mustajabah. Yang Nabi sabdakan tadi di hadis pertama, wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa atahullah. Hadis berikutnya, ini belum membahas tentang sholat Jumatnya, Pak ya, masih tentang fadilah atau keutamaan hari Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ah isnata asrata sa'atan. Yaumul jum'ah yaitu hari Jumat itu ada 12 jam. 12 jam itu ya bisa siang bisa malam. Di antaranya dari 24 jam itu maksudnya ada 12 jam di mana la yujadu muslimun. Tidaklah seorang muslim didapati yas'alullah syai'an ila atahullah. Dia meminta pada Allah sesuatu lalu Allah memberinya. Fal tamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka Allah Azza wa Jalla pasti mengabulkannya. Maka upayakan dengan sungguh-sungguh jam terakhir sesudah asar. Sesudah asar ada waktu mustajabah, kita manfaatkan itu di hari Jumat. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, ya, sekali lagi bahwa keutamaan hari Jumat akan kita raih bila kita mau memuliakannya dengan cara-cara tadi, membaca Al-Quran, membaca sholawat, sodakoh, dan lain-lain. Sekarang kita masuk kepada keutamaan sholat Jumat. Nah, sholat Jumatnya nih ya, keutamaan sholat Jumat.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a tsumma atal jum'ah wastama'a wan sota ghufira lahu ma bainal jum'ah ila jum'ah wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Nabi bersabda, siapa yang berwudu di hari Jumat dan membaguskan wudunya, kemudian dia datang untuk melakukan atau melaksanakan sholat Jumat, lalu setelah tiba di sana fastama'a, dia mau mendengarkan khutbah, wa ansota, dan mau diam, tidak bicara, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ghufira lahu ma bainal jum'ah, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Berarti sepekan ke depan dengan kita melakukan satu kali perbuatan ini, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Ilal Jumat, sampai pada Jumat yang berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayamin, bahkan kata Nabi ditambah 3 hari. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, sampai hari Senin sudah diampuni dosanya. Wa man massal hassa faqad lagha. Siapa yang main-main di hari Jumat itu, apalagi sekarang main HP, main kerikil aja nih. Di sini Nabi tegaskan dia termasuk lago. Lago itu tidak dapat apa-apa dari Jumatannya. Nah, ini kabar gembira Bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah bagi kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan hari Jumat itu, bila kita mau Jumatan, yang pertama bagusnya wudunya di rumah, begitu. Karena dari hadis ini dipahami memang wudunya di rumah. Ya mungkin bisa jadi karena di masjid saat itu belum disiapkan tempat wudu, karena belum ada yang bisa ngebor tanah ya. Apalagi tanahnya di Mekah tanah berbatu, yang tidak mungkin kalau tanpa alat yang canggih bisa ngebor air. Maka orang-orang Arab dulu umumnya air itu didapatkan dari oase, dari telaga atau dari kali. Tidak ada yang sengaja bikin sumur, Pak. Ada sumur Zam-Zam pun, itu pun apa disebutnya bukan buatan, tapi apa disebutnya sumur yang tertimbun. Sumur yang tertimbun yang pernah ada di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Ditutup dengan batu-batu, kemudian dari batu-batu itu kok ngerembes di atasnya. Jangan-jangan ada air, ya digali ternyata memang sumur di situ. Sumurnya ya sumur bukan kayak kita diameternya 2 meter lalu tingginya sampai 15 meter, ya nggak begitu. Ya, kecuali itu tadi ngambilin batu-batunya ternyata itu adalah resapan atau oase daripada air yang disebut kemudian air Zam-Zam. Nah begitu. Nah, di Masjid Nabawi atau di Mekah belum ada di masa itu disiapkan sumur dan juga tempat wudu. Maka Nabi menganjurkan berwudu di rumah. Baguskan wudumu. Bagaimana membaguskan wudu itu? Ya wudu jangan asal-asalan. Siram, guyur, tumpahkan air ke muka, ke tangan, ke kaki, yang lainnya diusap. Itu tahap yang sederhana tuh Pak. Cara yang sederhana. Jangan diusap muka itu diguyur. Ya. Maksudnya jangan diusap tuh jangan dilap. Kalau dilap nggak sah wudunya. Jadi harus ada air yang mengalir, baik itu dengan gayung maupun dengan keran ditumpahkan oleh tangan. Itu namanya disebutnya dialirkan atau diguyur. Tidak cukup diusap-usap seperti ngusap daun telinga. Ya. Yaitu termasuk membaguskan wudu. Diguyur, disiram bagian tubuh tertentu, anggota badan tertentu, yakni wajah, tangan, dan kaki. Yang lainnya diusap sah. Telinga, kepala, ya, itu sah diusap. Nah itu cara membaguskan wudu. Yang keduanya digosok Pak. Wudu itu yang bagus digosok. Ya kalau tangan ya gini-gini gitu tuh. Kalau tangannya begini-begini digosok namanya. Walaupun diguyur segini aja sudah sah. Sah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi belum sah kalau nggak diusap, kalau nggak disentuh, apalagi digosok.
Itu namanya membaguskan wudhu juga, ya. Kemudian 3 kali melakukan gerakan wudhu, muka, tangan, kepala dan lain-lain. Itu termasuk membaguskan wudhu lagi. Kemudian ada doa-doa yang dibaca saat melakukan wudhu. Misalnya saat kumur-kumur, dengan kita berkata, ya Allah, bersihkan mulut ini dari ghibah, dari fitnah, dari bohong. Nah, itu namanya doa saat berkumur-kumur, Pak. Bukan hanya kumur-kumur, tapi dalam hati kita berdoa. Ketika membasuh tangan, ya Allah, jauhkan dari tangan ini perbuatan yang menyakiti, mendolimi, korupsi, dan lain-lain. Begitu wajah juga demikian. Berilah pandangan kepada kami, pandangan yang selalu memandang kebaikan. Ya, jauhkan dari kami pandangan-pandangan yang berbau maksiat, mengandung maksiat. Itu saat berwudu seperti itu. Itu namanya membaguskan wudu. Nah, siapa yang membaguskan wudu, kata Nabi, Suma'ata, kemudian dia datang menuju sholat Jumat, lalu setelah di masjid dia mau dengarkan khutbah, tidak ngobrol, tidak main HP, tidak main kerikil, tidak bercanda, ya, wansota dan diam, maka kata Nabi dia akan diampuni dosa-dosanya hingga Jumat yang akan datang. Bahkan ditambah 3 hari sampai hari Senin. Nah, makanya setelah Jumatan kita meninggal, Pak, itu sudah nggak ada dosa. Enak tuh meninggal begitu tuh, ya. Karena orang yang meninggal tanpa punya dosa itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanya dihukum itu ya karena ada dosa. Kalau nggak ada dosa ya nggak dihukum. Mau Pak meninggal nggak punya dosa? Paling enak tuh meninggal nggak punya dosa. Tapi kalau hutang beda lagi. Kalau hutang Nabi serahkan kepada kita. Aku nggak tanggung jawab kalau hutang, katanya. Karena hutang itu adalah urusan hak adami. Ya, makanya kalau kita sebagai ahli waris yang sayang pada mayit, selalu tuh begitu. Siapa saja yang punya sanggutan hutang piutang dengan jenazah ini, mohon dimaafkan. Kalaupun tidak, pindah hutangnya kepada keluarganya. Saya deh. Nah, gitu misalnya. Itu karena sayangnya kepada mayit. Biar mayit yang sudah tidak punya dosa jangan dibebani dengan hutang. Nah, ya begitu ya. Jadi kalau begitu kita usahakan kalau berwudu jangan asal-asalan, pelan-pelan, ada doa dalam hati. Kalau yang nawaitul wudu li rabbil, itu bukan doa, Pak. Itu namanya apa? Niat. Niat itu nawaitul, itu bukan di lisan, itu juga di hati saat membasuh muka. Ya, kan ada 3 kali basuhan. Yang basuhan pertama kita baca niat, misalnya basuhan kedua, ketiga kan ada kesempatan kita berdoa untuk kebaikan-kebaikan yang kita bisa pandang dalam setiap harinya. Nah, yang terakhir, Bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imam 7. Imam 7 itu ada di dalam Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Baihaqi, Ahmad. Ya. Itu Imam 7. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, maniktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Mandi junub itu mandi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bukan mandi yang hanya mukanya saja nggak disiram kepalanya. Siapa yang mandi junub atau mandi hari Jumat seperti mandi junub, kata Nabi, tsumma raha fa ka'annama qarraba badana. Lalu kemudian dia berangkat menuju Jumatan, maka dia bagaikan berkurban seekor unta. Pernah? Ada ya kurban unta? Belum ya? Kalau sapi pernah Pak ya? Katungan. Sapi 1 ekor jarang. Bagaikan kurban seekor unta. Kalau dia berangkat menuju Jumat, diawali dengan mandi tadi. Mandi apa namanya? Mandi Jumat atau mandi junub. Kemudian man roha fi tsaniyah. Siapa yang berangkat menuju Jumatan di jam kedua, fakaan nama qarraba baqarah, maka dia bagikan kurban seekor sapi. Wa man roha fi tsalisah fakaan nama qarraba habsan akron. Siapa yang berangkat di jam keempat, yaitu seperti kurban seekor
kambing kibas. Jam ketiga ya, jam ketiga seperti kambing kibas. Wa man roha fir rabi'ah, siapa yang berangkat Jumatan pada jam keempat, faka'anna maqarraba dajajah, maka dia seperti orang yang berkurban seekor ayam jantan. Bangkok. Wa man roha fil khamisah, siapa berangkat pada jam kelima, faka'anna maqarraba baydoh, persis dia seperti berkurban sebutir telur. Fa idza kharajal imam, maka ketika imam sudah keluar dari rumahnya menuju ke masjid, hadratil malaikah, maka malaikat mulai pada hadir, ya, dan malaikat pencatat siapa yang datang di hari Jumat ke masjid tersebut ikut hadir, ikut menyimak, mau menyimak khutbah, yastami'una dzikra, mau menyimak khutbah. Dzikra di sini maknanya khutbah. Jadi kalau begitu siapa yang datang jam ke-6 terakhir, maka malaikat sudah nggak nyatet lagi. Bukan nggak nyatet amal, bukan, nggak nyatet, dia termasuk orang yang dapat keutamaan tadi, ya. Kalau dicatat semua amal perbuatan, iya, kita dicatat amal perbuatan kita sekecil apapun diketahui oleh Allah. Tapi masuk dalam kategori orang yang berkurban ini tidak. Jadi jam pertama jam keberapa? Jam kedua jam keberapa? Nah itu dianalisa, kalkulasi. Misalnya subuh jam 5, zuhur jam 12. Maka dari jam 5 ke 12 itu dibagi 5, Pak. Berarti kalau mau berangkat jam pertama berarti habis subuh. Tuh. Sekarang pantas enggak, Pak? Kalau berangkat jam segitu dapat unta? Ya pantas, Pak. Masa berangkat jam 11 dapat unta? Enak banget. Habis subuh berangkat ke masjid. Ada istirahat yang berangkat Jumatan habis subuh? Nggak bisa, Pak Ustadz, saya sibuk, saya kerja. Baik, tunggu pensiun ya. Yang pensiunnya belum ada sampai sekarang, Pak, yang berangkat ke masjid jam pertama. Jadi nggak boleh alasan karena sibuk, karena kerja, nggak boleh. Karena nanti ditunggu saat pensiun masalahnya. Kenyataannya setelah pensiun banyak yang tidak bisa juga berangkat ke masjid jam pertama atau setelah subuh. Soalnya nggak biasa, Pak. Sekarang Bapak berangkat ke sana ngapain? Coba dipikir mau ngapain? Mau tadarus nggak biasa tadarus, ya kan? Mau baca, udah males baca, alasannya matanya harus disambung, ya macam-macam alasannya. Pokoknya nggak bisa deh, ya. Apalagi udah ada HP. Jam kedua, jam 6 lebih, jam setengah 7 berangkat, dapat sapi tuh, bisa? Nah, belum bisa juga, berangkat jam setengah 7. Oke, jam 8 kurban kambing. Siapa yang berangkat jam 8, bagikan kurban kambing. Belum bisa juga, jam setengah 10. Setengah 10, Pak. Berangkat, dapat apa? Telur. Ya. Kambing dulu tadi udah ya, kambing ya. Ayam, masa ayam. Nah, habis itu berangkat jam 11 dapat telur. Jam 11 dapat telur, Pak. Sampai khotib kemudian mau naik ke mimbar itu dapat telur. Ya lumayan lah telur. Tiap hari telur mulu kan bosen, tapi Pak. Makan tiap hari telur mulu bosen, ganti-ganti daging. Ya, tempe. Nah, itulah beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita semua. Maka siapa yang punya cita-cita, punya azam untuk ingin sesekali mengamalkan hadis Nabi, itu termasuk orang yang merespon apa yang diinginkan Nabi. Semoga dengan demikian kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada? Ya, silakan. Di hari Jumat itu kan nggak sholat zuhur doang. Ada asar, maghrib. Kenapa sholat Jumatnya di hari itu di waktu zuhur? Kenapa apa? Kenapa?
Jumatnya dia waktu itu. Hari Jumat itu kan ada waktu 5. Iya. Dari subuh sampai ke asar. Oh iya. Kenapa sholat Jumat di waktu zuhur? Kenapa sholat Jumat di waktu zuhur tidak di waktu maghrib atau isya? Iya. Nah itu yang saya belum tahu Pak Haji jawabannya. Iya, bagus pertanyaan nih. Iya. Apa? Saya belum tahu jawabannya. Ya, nanti kita cari sama-sama deh ya. Karena selama ini nggak pernah pengen apa kepo apa pengen tahu kenapa Jumatan di waktu zuhur ya, nggak di waktu asar. Enaknya malam padahal Pak ya. Jumatan tuh malam gitu ya. Habis isya lebih ini kali ya, lebih apa namanya, lebih syiar ya. Wallahu alam. Jawabannya yang jelas apa yang sudah dinas oleh Al-Quran ditetapkan Allah itu yang terbaik. Paling jawabannya itu aja ya. Kita kayak model kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat asar 4 rakaat, kok subuh nggak 4 rakaat padahal niatnya olahraga, ya itu sudah dinas oleh Al-Quran, sunnah oleh Allah. Tapi barangkali ada jawaban, insya Allah ada ya, mudah-mudahan kita bisa temukan. Iya. Iya, itu jawabannya. Sudah ditentukan oleh Allah ya di di waktu zuhur. Iya. Tapi kan bisa jadi alasannya karena di waktu zuhur itu adalah waktu yang paling mustajabah di antara waktu-waktu lain. Bisa jadi itu, atau bisa jadi untuk rehatnya manusia di siang hari karena di hari itu penat kerjaan, bisa jadi, ya Allah alam. Yang jelas itu semua belum saya dapatkan keterangan itu. Yang baru kita dapatkan adalah ketentuan dari Allah dan dari Rasulnya bahwa sholat Jumat di waktu zuhur. Kalau itu nggak bisa dibantah kalau itu. Hikmah-hikmah yang lainnya wallahu alam. Kayak model kenapa hari Jumat hari istimewa, itu kan tadi ada peristiwa Nabi Adam diturunkan dari surga, Nabi Adam diciptakan. Belum peristiwa lainnya, ini baru satu hadis. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak? Yang tadi surat Al-Nisa ayat 73 tadi, al-zalamu itu sasarannya kemana? Oh iya. Zolamu itu maknanya adalah kedzoliman. Wa in ja'uka fastaghfir. Saya lupa awalnya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kedzoliman, maka lalu datang ke Nabi, lalu mohon ampun pada Allah, Nabi ACC ampunan kita, Allah pasti mengampuni. Kedzoliman yang dimaksud itu begini. Kita diwajibkan oleh Allah misalnya 100 kewajiban dalam sehari. Kita tahu 100 itu bisa melakukannya, tapi kita tidak melakukannya. Ya, hanya melakukan 80. Tuh ketika kita tidak melakukan yang 20-nya itu termasuk kedzoliman. Kita disuruh berkata baik, ternyata kata-kata kita kotor, itu kedzoliman. Kita disuruh jangan menyinggung, kita menyinggung orang, namanya kedzoliman. Kita disuruh husu sholatnya, enggak husu, itu kedzoliman. Semua perbuatan dosa kita disebut kedzoliman. Termasuk dolim yang paling tinggi adalah syirik. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzoliman yang paling besar, yang paling tinggi. Tingkatannya. Jadi kesimpulannya, kalau ditanyakan kedzoliman apa, kemaksiatan yang kita lakukan itu semua dimasukkan atau termasuk dalam kedzoliman. Baik itu hak adami dan juga hak ilahi, ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada ilmu yang kita dapatkan, diberikan tambahan cinta, mahabbah kepada Nabi dan amalan-amalan yang dilakukan oleh beliau sehingga kita menjadi orang yang beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa hidayah bi tayyidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridhak wa a'inna ala muridina wa dunya nabi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.